Ih. Coba boleh dikecilin. Oke. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.00. Maka acara akan kami mulai sekarang. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di meeting online kami dalam acara masa orientasi siswa CBE Homeschooling tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di CBE Homeschooling untuk siswa baru dan selamat datang juga untuk siswa yang lama. Baik, sebelum kita memulai acara ini, alangkah lebih baiknya jika kita menghaturkan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, perkenalkan nama saya Winda. Saya di sini akan bertindak sebagai pembawa acara dan berikut akan saya sampaikan untuk rundown acara kita pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan umum oleh Direktur dan Kepala Kurikulum Bapak Arius Nusantara. Dilanjutkan juga penjelasan akademik oleh bagian akademik Ibu Endah. Lalu ada penjelasan portal oleh Kepala IT Ibu Elizabeth. Setelah itu ada acara siswa dalam kelas masing-masing dan terakhir adalah penutup. Untuk efisiensi dan efektivitas waktu, kami persilakan Bapak Arius Nusantara sebagai Direktur dan Kepala Kurikulum CBE Homeschooling 2021-2022 untuk memberikan penjelasan. Silakan, Bapak. Yeah, well, greetings, everyone. It's very good that we can finally meet in person like this, in which for all this time, it's sort of like I have to speak with each individual. Anyway, before I will start my very short message, I think it will be very, very important for me to let you know a little bit about my backgrounds. So actually, I've been around in the education field for about 23 years. It's dating back in 1998 when I had to establish a school with my friend, and the school grew quite extensively. And right now it becomes a vocational school starting back from the playgroup level. Jadi saya pengalaman jadi pengajar saya mulai dari level playgroup dulu. Tahun 98, 99. My first student was like 2 to 3 years old. As you could imagine what I can do with them. And that's how I try to nurture my teaching skill
up to the moment that later on, I've been around in the education Australia and been around right there for more than 10 years, that I have to deal a lot with a lot of tertiary students, di mana saya harus berhubungan dengan mahasiswa seperti itu, kemudian juga para dosen. And finally, I got a chance to work with several local universities before finally I try to establish the CBA as the international, training agency. Jadi di sini yang ingin saya bicarakan adalah bahwa pendidikan anak itu adalah sebuah proses investasi yang sangat panjang. Dan saya melihat bahwa one size does not fit all. Jadi satu ukuran itu tidak bisa disamakan. Setiap orang tua memiliki kebutuhannya sendiri, setiap anak memiliki customized karakter mereka sendiri yang memang sangat penting. And therefore, if we talk about the child education, it should be and it must be carefully crafted. Jadi pendidikan anak itu harus secara hati-hati itu dibentuk, kemudian di-nurture dan juga di-customize. Saya tahu bahwa banyak di antara anak-anak yang ada di layar ini, you don't really speak Indonesian. Ya, jadi anak-anak Indonesia yang ada di depan saya ini ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia karena mereka terbiasa dari lahir sudah menggunakan bahasa Inggris. And I know that's the pain for the parents as well. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di homeschool kita ini, kita memiliki satu peluang untuk membuat suatu sistem pendidikan bagi anak-anak kita yang spesial untuk Indonesia yang lebih berbeda. Di sini saya bisa mengatakan bahwa homeschooling kita ini adalah practical based education. Level yang paling rendah adalah playgroup. Level yang paling tinggi adalah S3. Jadi di depan saya ini murid saya itu bukan hanya yang kecil-kecil, tapi juga papa mamanya. Itu nanti kalau S2, S3 butuh beasiswa, bisa langsung menghubungi kami. Karena kami membantu banyak sekali kampus di seluruh Indonesia untuk memberangkatkan dosennya ke luar negeri. Jadi anak-anak ini nanti juga ada pathway ke sana. Yang selalu saya sampaikan, lebih dini mencari kampus, apalagi yang di luar negeri, and that will be easier for you to really, pave up your children's education. My education backgrounds are quite various. I had a several kind of certifications in terms of practical use, but if you ask me, my undergraduate, I have 3. I graduated from electronics, English education, and theology. And then I'm run through to what I call computer assisted language learning. And right now, I'm still running my education that will focus more education in IB. If you understand that Cambridge is not the only standard, but we also have IB, which actually International Baccalaureate. So more of my backgrounds will be from the US. And therefore, I know more about the university because that's exactly where I'm coming from. But I can begin to see that in Southeast Asia, Cambridge ini adalah juga suatu standar yang cukup tinggi. Dan saya sangat berbahagia untuk orang tua yang ada di sini, yang mungkin beberapa dari kasus anaknya tidak memiliki legalitas, itu bisa langsung kita transfer ke Cambridge, dan bahkan di usia yang masih kecil, itu mereka sudah bisa kuliah. Patut diingat, Cambridge menerima anak itu mulai 15 tahun dan 16 untuk bisa dia kuliah. Ya, jadi itu adalah satu hal yang menyenangkan. Semuanya ini bisa kita lakukan karena kita memiliki 8 entitas pendidikan resmi. Jadi Bapak, Ibu, Mama, sama Papa tidak perlu khawatir, kita memiliki 8 entitas. Yang pertama, kita memiliki International Training Center, CBA, yang berlaku sebagai koordinator dari 7 sekolah resmi. Yang pertama nanti ada Great Crystal School. Di sini nanti ada Miss Juliana yang mewakili. Can you just wave your hand, Miss there? Okay, and she's there. And she is very, very busy.
Ya, jadi Great Crystal ini adalah sebuah training center dan test center yang saya sangat percaya gitu ya untuk mempersiapkan semua sistem Cambridge, karena di sana adalah training center, bukan hanya test center tetapi training center Cambridge. Kita juga memiliki 2 PKBM, ada Zamzam dan Al-Qadijah. Pemilihan Al-Qadijah karena dia melayani murid-murid dari seluruh dunia, anak Indonesia yang ada di Dubai, di Australia, mereka bisa mengambil ujian paket A, B, dan C secara online, gitu ya. Kemudian kita memiliki IBLA Digital Portal, kemudian kita ada NISAI. NISAI ini adalah sekolah Cambridge yang di-endorse langsung oleh Cambridge University, dan beberapa dari kalian adalah anak-anak NISAI. Kita juga memiliki playgroup dan TK, gitu ya, namanya Permata Apsari, yang kita gabungkan dengan Elevated Mind dan Little Singa Singapura. Dan yang terakhir, kita ada Uni Saduguna yang ada di Jakarta. Jadi artinya anak-anak kita ini sekali kita masuk, Bapak Ibu sudah bisa langsung menyerahkan pendidikan itu sampai nanti tertiary. Kalau mau kampus kita langsung masukkan mereka. Uni Saduguna ini adalah kampus yang berlokasi di 4 tempat di Jakarta. Sebelum mereka nanti S1, foundation dan diplomanya ambil aja di Indonesia karena bisa menghemat sampai 1,5 miliar. Ya, jadi itu mungkin dari saya. Kemudian saya akan memperkenalkan A-team ya. Yang pertama mungkin saya inginkan Miss Juliana untuk memperkenalkan diri karena beliau adalah koordinator dari Great Crystal. And I think it will be good if you can say some words, Miss. I think you are welcome now. Okay, thank you, Mr. Arius. Selamat sore, Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga teachers dari CBA dan juga Mr. Arius. Perkenalkan, nama saya Miss Juliana. Saya adalah koordinator dari Great Crystal School and Course Center. Nah, kami berkolaborasi dengan CBA untuk membantu siswa-siswi CBA yang ingin melanjutkan studi di program Cambridge dan memberikan persiapan mata pelajaran sesuai kurikulum Cambridge. Jadi sedikit introduction tentang Great Crystal School. Great Crystal ini adalah sekolah yang berlokasi di Surabaya Barat, dan memang kami adalah center resmi dari Cambridge, dan kami sudah bisa menyelenggarakan ujian checkpoint, IGCSE, AS level, A level langsung dari Cambridge. Nah, keunggulan Great Crystal School yaitu jam pembelajaran sangat fleksibel dan kita sangat personalized. Kita juga mempunyai guru-guru yang sudah qualified, yang menjadi teachers dari anak Bapak Ibu. Mereka juga sudah berpengalaman mengenai kurikulum Cambridge, jadi mereka paham materi-materi apa yang mereka harus ajarkan kepada anak Bapak Ibu. Dan saya ingin juga menginformasikan bahwa semua buku yang kita infokan ke siswa-siswi juga sudah di-endorse oleh Cambridge. Jadi kita memakai buku yang memang sudah direkomendasikan oleh Cambridge International Assessment Education. Dan buku ini kita usahakan ada soft copy dan hard copy-nya. Namun kita masih di dalam masa PPKM, dan karena kita juga masih di dalam masa pandemik, untuk hard copy mungkin akan sedikit menyusul karena keterlambatan pengiriman oleh pihak ekspedisi. Karena memang bukunya juga kita pesannya ada yang dari luar Indonesia seperti itu. Tapi jangan khawatir karena tadi sudah di-sharingkan oleh Mr. Arius bahwasanya beberapa materi sudah ada lengkap di portalnya CBA. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai Cambridge, bisa langsung bertanya kepada Mr. Arius, dan biasanya Mr. Arius akan consultation dengan saya. Mungkin itu saja dari saya, Mr. Arius. Thank you so much. Selamat sore. Oke. Terima kasih untuk Miss Juliana. Dan yang berikutnya adalah Ibu Maria Endah. Ini adalah bagian akademis. Can you just wave your hand? Well, there she is. Oke, yang berikutnya adalah bagian penjadwalan. Jadi Miss Juliana, Bu Enda, dan Bu Winda ini yang sangat sibuk sekali.
Okay, Ms. Liu, can you just wave your hand? Okay. All right. Okay, and then we have Bu Lisa. Bu Lisa ini adalah bagian IT yang berhubungan dengan portal dan apa segala hal teknis. Where is Bu Lisa? Can you just wave your hand? Bisa dilambaikan tangannya untuk Bu Lisa. Okay, good. Annabelle, hello. Oke, yang berikutnya adalah Ibu Erna. Ibu Erna adalah bagian finance yang biasanya dengan Bapak Ibu. Dan kemudian kita ada Bapak Nurul Hakim yang pada saat ini berhalangan datang. Itulah mungkin pesan dari saya. So enjoy the ride. I do hope that you will find, arranging the path with your children will be, a fun experience for everybody. And one size doesn't fit all, ya, karena satu ukuran itu bukan untuk semua orang, jadi masing-masing orang akan diperhatikan satu persatu dan biasanya ada adjustment di sana, oke? So thanks a lot for your time, and I think I will let Bu Winda to lead the rest of the program. Thank you, Mr. Aryus. Terima kasih Pak Aryus atas penjelasan singkatnya. Baik, untuk selanjutnya sesi berikutnya adalah oleh Bu Enda. Beliau akan menjelaskan tentang akademik dari homeschooling CBA 2021-2022. Silakan Ibu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian dan beberapa program akademik yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita langsungkan dalam 1 tahun ajaran ini. Oke. Sebenarnya banyak hal yang harus kita pahami, tetapi jadi nanti setelah saya akan ada Bu Lisa yang dari IT yang akan membantu saya menjelaskan tentang portal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kalender akademik yang akan kita lalui dalam 1 tahun pelajaran ini. Kita mulai dari tanggal 12 Juli hari ini, jadi tadi sudah dimulai untuk pembelajaran, dan akan berlangsung sampai dengan bulan Juni, pertengahan Juni. Kalender akademik ini sudah ada di portal, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut atau terlewat atau terlupa, karena semuanya sudah ada di portal belajar. Kalender akademik ini mencantumkan kapan tanggal libur berkaitan dengan tanggal merah atau hari besar, juga hari-hari di mana tidak ada pembelajaran di CBA. Misalnya bulan Agustus, itu ada 2 hari, tanggal 30 dan 31 yang kami masukkan sebagai minggu kelima. Jadi pada tanggal 30 dan 31 Agustus ini tidak ada pembelajaran. Hanya pembelajaran di tanggal 30 dan 31 ini hanya dipakai untuk mengganti hari di mana misalnya murid atau guru berhalangan, mereka bisa berjanjian di tanggal 30 dan 31. Jika ada perubahan jadwal karena halangan atau apapun, mohon menghubungi saya. Yang kedua, berkaitan juga nanti di kalender akademik ini ada tentang kapan mulai libur semester di bulan Desember, juga di bulan Juni, seperti itu. Maaf Bapak Ibu sebentar. Kemudian selain kalender akademik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan pembelajaran. Yang dilakukan oleh CBA ada 2 jenis program pembelajaran, yaitu mandiri dan tutorial. Untuk belajar mandiri, siswa dapat belajar melalui portal, di mana portal nantinya berisi materi. Materi ini berupa modul dari Dinas Pendidikan,
juga ada buku paket dengan penerbit Erlangga, dan kami nanti bekerja sama dengan program Nuadu dan Qubits. Tetapi untuk Qubits nantinya hanya berlaku untuk siswa yang mengambil program internasional saja. Kemudian kami juga bekerja sama dengan PKBM. Bapak Ibu sudah menerima jadwal masing-masing putra-putrinya, saya kirimkan, jadi ada beberapa siswa yang memang bergabung dengan PKBM, sudah saya beri jadwalnya. Tetapi pembelajaran bersama PKBM ini hanya bersifat opsional. Artinya ketika jadwal bersama PKBM itu berbenturan dengan jadwal siswa dengan guru dari CBA, maka yang diikuti adalah pembelajaran dengan guru dari CBA. Seperti itu. Sedangkan pembelajaran tutorial ini seperti biasa, jadi mirip dengan mandiri tetapi menggunakan guru. Yang berikutnya tentang penilaian. Baik program nasional maupun internasional, kami menggunakan penilaian seperti ini. Ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Maksudnya adalah KI1, kami menilai sikap spiritual dari siswa. Untuk ini kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, nanti di akhir semester saya akan menghubungi Bapak Ibu untuk meminta sedikit bantuan penilaian bagaimana spiritual anak tersebut di rumah. Karena yang paling mengenal kehidupan keagamaan masing-masing anak pasti orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, KI2 ini tentang sikap sosial. Kami menilai selama proses belajar mengajar berlangsung, bagaimana interaksi setiap anak terhadap siswa, dan juga bagaimana interaksi antara siswa dengan siswa. Jika siswa tersebut belajar private, artinya dalam satu kelas hanya dia ada sendiri, maka interaksi antara siswa dengan siswa ini kami nilai ketika kegiatan English Club. Di jadwal yang sudah saya kirimkan, itu ada jadwal English Club hari Jumat, jamnya berbeda-beda sesuai jenjang anak Bapak Ibu. Tetapi English Club ini baru akan kita laksanakan bulan Agustus dan hanya dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Seperti itu. KI3 ini tentang kognitif siswa, sama seperti pembelajaran biasa. Jadi ada penilaian harian, bagaimana pelajaran sehari-hari, interaksi sehari-hari. Jadi misalnya ada pertanyaan lisan dari guru, bagaimana dia bisa menjawab, seperti itu. Kemudian juga diambil dari kuis, tes, UTS, maupun UAS. Yang berikutnya, penilaian keterampilan. Ini bisa diambil dari nilai tugas selama proses belajar mengajar ini berlangsung. Misalnya, bagaimana dia speaking-nya bagaimana. Kemudian mungkin gurunya meminta membuat sebuah produk atau apapun. Nah, kita mengambil nilai keterampilan dari sana. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua penilaian ini kami buat dengan tidak memberatkan siswa. Jadi kami sangat mengerti bagaimana kebutuhan setiap anak. Jadi bukan berarti semua penilaian ini nantinya akan membuat siswa itu tertekan, stres, bukan seperti itu. Yang berikutnya, kami juga melakukan supervisi terhadap siswa. Nanti di portal akan dijelaskan lebih lanjut setelah saya. Ada chatbot dan forum, di mana ini sebuah alat untuk berinteraksi antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa. Forum nantinya mempunyai tampilan mirip FB, jadi di situ siswa bisa menunjukkan atau mau berinteraksi dengan segala macam cara dengan temannya, dipersilahkan. Kalau chatbot, ini hanya khusus pertanyaan berkaitan dengan mata pelajaran. Jadi ada dua, nanti dibagi dua. Yang pertama untuk Maths dan Science, kemudian untuk pelajaran lain. Jadi untuk siswa-siswa yang belajar secara mandiri, jika mengalami kesulitan, bisa bertanya melalui chatbot ini. Jadi mungkin siswa hanya belajar 3 mata pelajaran, padahal misal dia punya kesulitan di bidang mata pelajaran lain yang dia belajar secara mandiri, bisa bertanya di sini. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, khusus untuk akademik dalam 1 tahun ini. Bu Winda, saya kembalikan ke Bu Winda.
Oke, terima kasih Bu Enda atas penjelasannya. Untuk sesi tanya jawabnya nanti atau sekarang Ibu? Untuk yang pertanyaan ke saya bisa ditanyakan jika ada pertanyaan sekarang. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, jika mungkin dari Ibu Bapak atau bahkan murid, putra-putrinya yang ingin menanyakan berkaitan dengan akademik, kalender, seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Enda, ada kalender akademik, kemudian sistem penilaian, dan sistem pembelajarannya. Monggo silakan kami sediakan waktunya. Mungkin sudah jelas semua, Bu Indah. Oke, mungkin ya nanti berjalannya waktu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, oke? So, jadi selanjutnya langsung penjelasan portal berkaitan dengan penjelasan Bu Endah tadi. Kita masuk ke aplikasi yang portal learning-nya ya. Silakan Ibu Elizabeth untuk penjelasan praktisnya. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Lisa. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebihnya tentang portal homeschooling CBA sendiri. Oke, apakah sudah nampak ya layar saya? Bu Winda mungkin konfirmasinya udah nampak layar saya. Halo? Ya Bu, gimana? Udah. Udah ya? Tapi masih kosong. Oke. Sudah? Sudah nampak ini Oke. di screen-nya ya? Sudah nampak di screen-nya? Silakan Ibu. Oke, untuk portal homeschooling itu yang paling utama yaitu yang pertama itu kita bahas dulu linknya ya. Sebelumnya mungkin sudah mendapat info dari Bu Enda ataupun Pak Arius tentang link itu ada di cendekiabinaaksara.com/sisko yang sebenarnya sudah kami kirim melalui email masing-masing ketika kami mengirimkan akun siswa. Jadi ketika kita masuk ke dalam link ini, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Nah, namun jika misalkan Bapak Ibu lupa linknya itu apa gitu, Bapak Ibu juga bisa ke cendekiabinaaksara.com, langsung ke sini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ketika masuk ke cendekiabinaaksara.com, Bapak Ibu tinggal mengarahkan kursor mouse itu diarahkan ke menu homeschooling. Nah, ini akan keluar menu tambahan di bawahnya langsung ke arah portal homeschooling, diketik aja di portal homeschooling. Nanti akan tampil portal homeschooling dengan tampilan seperti ini. Oke, ini untuk linknya. Lalu selanjutnya setelah kita tahu linknya, maka kita harus punya akun dulu. Nah, untuk setiap siswa itu kan sudah memiliki akun yang dikirimkan lewat email ya, yang mungkin kemarin sudah terima semua. Jika memang ada yang belum menerima email dari kami, mungkin bisa menginfokan ke saya, ke Bu Enda, ataupun ke Pak Arius. Nanti agar bisa ditindaklanjuti. Untuk tiap anak itu memiliki username dan password yang berbeda-beda, sehingga tiap
anak harus bertanggung jawab untuk akunnya masing-masing. Dan kami harap untuk user dan passwordnya tidak diubah, sehingga jika ada yang lupa kami bisa bantu untuk mengcover user maupun passwordnya, seperti itu ya. Nah, lalu sekarang link sudah ada, akun sudah ada. Lalu selanjutnya untuk login ke portal. Login ke portal, nah ini yang dari tampilan email, lalu ini yang ada di tampilan web CBA ini ya, portal CBA. Nah, lalu kita masukkan yang dari email, usernya, itu disesuaikan, besar kecilnya, disesuaikan dengan yang ada di email. Jadi, huruf besar, huruf kecil itu harus sesuai. Begitu juga untuk passwordnya. Passwordnya juga harus disesuaikan besar kecilnya. Nah, jika sudah di-input semua, maka tinggal mengarahkan kursor ke login, langsung diklik aja di login. Setelah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, saya jelaskan sedikit tentang tampilan portal. Untuk yang di sebelah kiri, itu ada menu. Lalu ke bagian tengah itu ada materi pelajaran yang sudah disesuaikan dengan pilihan kurikulum. Lalu setelah itu kita ke bagian atas, di atas itu ada sites ini untuk ke website utamanya CBA. Lalu ada Social Induction Hub, ini yang dijelaskan oleh Bu Enda tadi tentang media sosial untuk murid yang akan digunakan untuk berinteraksi antar siswa, namun mungkin akan efektif mulai bulan Agustus kurang lebih. Begitu juga untuk Muadu juga kemungkinan akan efektif mulai Agustus, nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh Bu Enda ketika memang ini sudah diaktifkan. Lalu berikutnya juga ada Qubits. Qubits ini masih ada kendala dari pihak Qubits-nya, jadi masih belum kita aktifkan. Nah, lalu selanjutnya kita kembali ke bagian menu. Bagian menu di situ ada yang pertama ada home. Home ya seperti ini tampilannya. Lalu berikutnya ada dashboard. Dashboard itu tampilannya seperti ini. Nah, di bagian tengah ini ada daftar pelajaran yang yang sedang diikuti oleh siswa. Jadi misalkan siswa A itu ada di kelas 1, maka yang akan tampil di sini adalah pelajaran-pelajaran kelas 1 yang bisa diikuti oleh siswa tersebut. Lalu berikutnya ke sebelah kanan itu ada upcoming events. Nah, upcoming events ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan datang, termasuk jadwal akan ada di situ. Jadwal hari libur semua akan tampil di situ. Nah, lalu kita ke bagian bawah ada kalender. Ke bagian bawahnya ini ada kalender. Jadi ini posisinya kalender di bawahnya upcoming events. Itu kalender ini sudah disesuaikan dengan keterangan libur dan jadwal masing-masing murid. Jadi nanti di jadwal itu mungkin bisa minta tolong Bu Enda untuk menjelaskan karena di sini kondisinya. Oke, baik Bu Lisa, saya lanjutkan. Jadi di kalender ini sudah ada kegiatan dan juga event-event yang akan datang. Mulai misalnya tanggal 12, ini contohnya untuk pemulaan hari pertama kita mulai pembelajaran. Kemudian misalnya di tanggal 13 ini, kalau dilihat tadi yang di atas, misalnya tanggal 13 dia ada jadwal pelajaran, maka tanggal 13 ini akan muncul warna yang berbeda. Seperti itu. Kemudian misalnya tanggal 20, di situ kenapa warnanya beda? Karena itu adalah libur hari besar. Kemudian selanjutnya bisa. Nah, di kalender sendiri juga bisa dilihat dengan tampilan seperti ini. Sama, isinya sebenarnya sama, cuman tampilannya aja yang lebih berbeda, seperti itu. Nah, di sebelah kanan, di sini ada event key. Kalau misalnya Ibu pencet salah satu, maka bisa
Bapak Bu Lisa yang di sebelahnya, misalnya mau dilihat jadwal saja, maka yang lainnya mau dihilangkan, nggak masalah. Seperti itu. Selanjutnya, di menu berikutnya ada private file. Jika ini dipencet, maka tampilan yang keluar seperti ini. Di sini siswa dapat menyimpan file yang isinya hanya bisa dilihat oleh siswa tersebut. Kami sebagai guru maupun siswa lain nggak mungkin bisa melihat file tersebut. Misalnya dia mau menyimpan soal atau catatan atau mungkin hasil ulangan, nah bisa disimpan di sini. Seperti itu. Selanjutnya, nah yang berikutnya tentang jadwal. Nah, tadi sudah saya awal ada. Nah, untuk jadwal ini bisa dilihat di bagian dashboard. Kalau seperti ini, maka di sebelah kanan di upcoming event itu ada jadwal. Jika misalnya jadwalnya diklik, misalnya di bagian ini, yang di tengah, misalnya di situ ada jadwal meeting dengan gurunya, misalnya tanggal 13 jam 10, dipencet, tampilannya seperti ini. Kemudian dia mau masuk ke kelasnya, tinggal memilih bagian go to activity. Seperti itu. Nah, di sini nanti juga akan muncul absensi. Jadi di situ kalau siswanya sudah masuk, bergabung, kita akan membacanya. Demikian juga guru juga bisa melihat di bagian ini. Pada bagian absensi ini sudah lengkap, jadi ada tanggal, waktu, kelasnya dimulai pukul berapa, kemudian nama gurunya siapa, kelas ini offline atau online. Kalau kelas offline berarti kan gurunya yang datang atau siswanya yang datang ke CDA, tidak ada masalah. Kalau misalnya kelasnya online, maka langsung terhubung ke link Zoom meeting-nya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada pelajaran, mau cari link Zoom meeting-nya di mana, itu ada di bagian ini. Jadi otomatis langsung terhubung ke kelas gurunya, seperti itu. Nah, hati-hati di sini, kalau misalnya dalam satu hari ini ada 2 kali jadwal Zoom meeting, jangan sampai salah pencet. Jadi yang misalnya jam 10, ternyata salah yang dipencet jam 13. Silakan bisa. Oke, yang berikutnya. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar berikutnya. Oke. Di bagian tengah, kalau kita pencet home, itu ada pilihan kurikulum yang memang dipilih oleh Bapak Ibu. Misalnya, sebagai contoh, siswa A memilih program nasional, maka pilihlah bagian nasional sesuai kelasnya, misalnya SD, dipencet SD. Misal dia kelas 1, silakan dipilih kelas 1. Nah, nanti akan muncul tampilan beberapa mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini semua bisa dibuka, walaupun Ibu Bapak putra-putrinya hanya punya guru untuk 3 mata pelajaran, tetapi semuanya bisa dibuka. Contoh misalnya mau membuka IPS, diklik bagian IPS, nanti di situ akan muncul di bagian kanan, itu ada bagian materi apa saja atau bab apa saja yang harus diselesaikan dalam 1 tahun ajaran. Kalau di bagian tengah, misalnya kita klik bagian bab 1 tentang identitas diri, maka nanti ketika bagian itu dipencet, di situ akan ada pilihan materi atau kuis. Nah, misalnya akan mengerjakan materi atau mau melihat materinya di bab 1, silahkan lihat dipencet bagian bab 1. Maka yang muncul di situ adalah PDF dari buku materi bab 1.
Kalau misalnya yang dipilih itu kelas internasional, misalnya primary 1, nanti juga yang muncul adalah pelajaran di bagian itu. Kalau misalnya mau mengerjakan kuis, juga silakan dipilih bagian kuis. Misalnya kuis pertama yang dipilih, nanti yang pertama muncul, pilihan ini, kerjakan kuis sekarang, dipilih. Nah, di situ akan ada soalnya, silahkan dipilih jawaban yang sesuai. Kemudian bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Ya. Kemudian, kalau kuis itu sudah dikerjakan, sudah dipilih, maka di bagian kotak navigasi, ini nanti akan muncul warna abu-abu. Sedangkan kalau warnanya masih putih seperti ini, nomor 7 misalnya masih putih, itu artinya belum dikerjakan. Kalau sudah mengerjakan nomor 8, udah sampai nomor 10, atau nomor selanjutnya masih mau mengerjakan nomor 7, bisa kembali lagi ke nomor 7. Atau mau lanjut, nggak bisa, aku mau mengerjakan nomor 11 dulu, ya silahkan diklik nomor 11. Jadi ini sifatnya bisa bolak-balik, sesuai pilihan nomor yang akan dikerjakan yang mana. Seperti itu. Oke, lanjut tulisan. Jika kuis sudah selesai, diklik yang selesaikan kuis. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada pemberitahuan. Misalnya bagian A nomor 1 sampai 6 sudah dikerjakan dan sudah disimpan. Ternyata nomor 7-nya belum. Maka akan ada tulisan keterangan belum dijawab. Lanjut. Nah, kalau ingin kembali mengerjakan ulang karena belum puas, bisa pilih yang bagian kembali ke usaha. Tapi kalau sudah menyerah, nah maka bisa pilih kumpulkan semua dan selesai. Seperti itu. Lanjut, Bu Lisa. Nilai bisa dilihat, langsung diklik bagian nilai. Kuis 1, di situ akan muncul nilainya. Ternyata hasilnya jelek tadi karena belum selesai, cuma 56,5. Karena seperti ini, kemudian saya mau kerjakan ulang. Bagaimana? Bisa dikerjakan ulang untuk kuis ini. Jadi kerjakan lagi ulang kuis 1, kemudian dikerjakan ulang. Nah, nanti yang dibaca oleh sistem itu adalah nilai tertinggi. Jadi misalnya dia mengerjakan pertama, dia dapat 56. Dia kerjain lagi, dia bisa dapat 100. Maka yang dibaca oleh sistem dan yang tampil di sistem itu adalah nilai tertingginya. Seperti itu. Ya, Bu. Oke, untuk portal kurang lebihnya seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan, mohon maaf tadi soalnya rumah saya bersebelahan dengan musola, jadi tadi suaranya takut kurang jelas, makanya saya minta tolong Bu Enda untuk membantu menjelaskan. Oke, mungkin ada pertanyaan, monggo, tentang portal. Ya, silakan Ibu dan Bapak. Mam, mungkin dari Mam ada yang mau bertanya tentang penjelasan portal dari Bu Elizabeth tadi. Ada yang masih bingung? Ya, ini ada pertanyaan melalui chat ya. Saya bacakan ya, Bu Lisa, atau dibaca langsung. Saya bisa baca. Jelaskan portal yang internasional. Oh, yang portal Iya, internasional ini memang yang saya terima itu materinya saja ya. Materinya saja untuk yang internasional. Saya bukakan bentar ya. Bentar.
seperti ini. Ini untuk yang internasional, primary. Misalkan primary 1, ini materinya bisa langsung di-download saja. Jadi tinggal bisa langsung download PDF yang diinginkan atau langsung download sekaligus 4 file ini dengan download folder. Tentunya yang bisa mengakses file-filenya ini itu hanya siswa-siswa yang terkait ya. Jadi misalkan memang siswanya di primary 1, maka hanya bisa mengakses di primary 1. Kalau memang siswanya di primary 2, ya dia bisa mengaksesnya di primary 2. Semacam itu. Kurang lebih sama. Programnya ya, Bu Lisa ya. Apa? Sesuai dengan grade-nya, Bu. Pilihan programnya. Ya, pilihan programnya. Seperti ini. Hal yang sama juga di nasional juga sesuai dengan grade-nya. Jadi yang bisa dibuka itu yang sesuai dengan grade-nya. Jadi anak SMA tidak akan bisa membuka punya anak SD. Anak SMP tidak akan bisa membuka punya anak SMA seperti itu. Jadi sesuai dengan grade-nya masing-masing. Kurang lebih seperti itu untuk kelas Aku ini tadi ya, bertanya dari aku ini. Siswa aku ini. Lalu selanjutnya ini dari Luciana. Tadi saya udah coba masuk portal, tapi cuma ada materi aja. Gak muncul kuisnya. Memang belum semua kita masukkan, karena memang nanti seiring waktu semuanya akan muncul, tapi memang untuk sementara memang sebagian masih hanya materi saja ya. Ini materi-materinya baru materi-materi saja. Mungkin saya bisa bantu, Bu, untuk yang kenapa baru ada materinya. Silakan, Nanti Bu. untuk kuis, itu kita ada beberapa kuis yang kita ambilkan dari program Nuadu. Jadi kita masih menunggu memang untuk Nuadu ini, karena mereka dari pihak mereka masih karantina untuk COVID. Jadi kami belum bisa ya, kita agak maklum gitu, jadinya belum bisa fix bahwa hari ini semua sudah bisa digunakan. Seperti itu. Sekalian untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada ujian atau jadwal khusus yang diselenggarakan serentak? CBA tidak mengadakan seperti itu. Karena kita semua kan belajarnya dengan jadwal yang berbeda-beda, kecepatan tiap anak juga pasti berbeda. Jadi guru akan menyesuaikan kapan untuk ujian, kuis, ini dikembalikan lagi ke situasi masing-masing siswa. Seperti itu. Kecuali untuk Bapak Ibu yang mengambil mandiri, program mandiri, full mandiri, dan bergabung di PKBM, maka PKBM memang punya jadwal khusus serentak untuk ujian modul. Nah, kapan ujiannya? Bisa menghubungi saya secara pribadi untuk mengetahui kapan jadwal mereka, ataupun ketika pembelajaran dengan PKBM bisa juga ditanyakan, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, untuk absensi jadinya tiap hari wajib masuk atau untuk absen atau bagaimana? Absensi itu yang kami lihat adalah ketika putra-putri Bapak Ibu masuk ke kelas, jadi sesuai jadwal, tidak setiap hari. Jadi ketika dia masuk ke room bersama gurunya, itu otomatis sudah terhitung absennya. Jadi nggak perlu absen lagi seperti itu, enggak. Jadi kalau misal ada halangan, misalnya jadwal hari Senin jam 10, ternyata ada halangan karena sakit atau apa, silakan menghubungi saya dulu nanti untuk penjadwalan ulang. Nah, itu kita menghitung absennya ketika masuk di penjadwalan ulang, seperti itu. Oke, jadi setiap jadwal ya, Bu Enda? Iya, sesuai jadwal. Jadi nggak setiap hari masuk seperti sekolah formal gitu, enggak. Jadi sesuai jadwal masing-masing saja. Oke, thank you infonya Bu Enda. Mau nanya lagi, itu kan saya ngambil double degree, jadi national and international. Nah, internasionalnya ini portalnya belum bisa kebuka, jadi belum ada materinya, benar ya? Ini dari... Kalau yang internasional di portalnya itu sudah bisa harusnya Ibu. Oh, tadi saya coba masuk grade 3, tapi nggak bisa buka. Oh, sama gitu. Ya chat yang di sini, tadi ada chat juga sama. Ada atas nama apa ya? Nanti bisa menghubungi saya Ibu untuk namanya ya. Oh gitu, oke. Ya, jadi biar nanti Bu Lisa cek kembali seperti itu. Oke, makasih. Iya, sama-sama.
Jadi untuk nanti yang bermasalah dengan tampilan di dalam portalnya, baik materi mungkin belum lengkap, bisa menghubungi saya, nanti biar bisa dicek oleh Bu Lisa. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin menanyakan tentang sistem portalnya ini? Terus sudah jelas, sudah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, saya kira sudah cukup jelas ya penjelasan dari jawaban dari Bu Lisa dan Bu Enda. Semoga bisa memberikan kejelasan. Oke, baik Bu Enda, kita langsung ke sesi berikutnya ya Bu Enda ya. Ya. Baik, saya langsung berikan tongkatnya ke Bu Enda. Silakan. Oke, setelah ini siswa-siswa bisa masuk ke room-nya masing-masing. Jadi di sini sudah ada breakout rooms. Saya bacakan dulu ya yang masuk. Jadi atau saya share screen aja. Jadi nanti kita bagi menjadi 3 kelas. Silahkan masuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang pertama, ada ruang kelas untuk siswa yang merasa kelas 1 dan kelas 2, grade 1 and grade 2. Ada Annabel, Abby, Fatir, Evelyn, Stephen, Alexandra, Denzel, Nur Almira, Ayudia, Nida, dan Bre. Silahkan bergabung di Room SD 12, Bu. room SD 12. Silahkan bergabung ke sana. Kita punya acara sedikit bersama teman-teman. Nanti Bu Winda yang akan ada di room SD kelas 1 dan kelas 2. Berikutnya, untuk room berikutnya, untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6, ada Ahmad, Timothy, Kansa, Tenasya dan Tetania, Reyhan, dan Fadi. Kemudian untuk yang sudah kakak-kakak ini silahkan bergabung di room berikutnya, room yang terakhir. Ada Clement, Supriyanti, Keisha, Ivana, Kalia, Haka, Kalista, Clara, Evan, Caroline, Mutiara, Ayu, Nairo, Beren, Kristal, dan Clayton. Silahkan bergabung ke ruang kelasnya masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kepentingan lain, mau undur diri dulu, boleh dipersilahkan, atau mau ikut siswa putra-putrinya untuk bergabung ke room masing-masing juga dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan bisa hadir di hari ini. Oke Bu, mungkin ditayangkan dari yang room 12 dulu Bu. Saya bantu. Ini room 12 ada Annabel, Abby, Fatir, Evelyn, Stephen. Annabel, lalu Eben. Eben ini yang pakai nama Fatir. Hena room berapa? Hena room 12. Mana namanya? Benda namanya Hena di Kanza mana Bu? Kansa kelas 3, ruang 34. Ruang 34. Ya. Sorry. Lalu Bu Enda, tolong Ya. masukin saya ke kelas 34 dong, Timothy Michael. Soalnya saya pakai handphone, jadi nggak bisa masuk ke breakout room sendiri. Oh, begitu. Iya, sebentar Ibu. Thank you ya. Thank you. aduh, bukan nama anaknya soalnya Bu. Bentar Bu. Minta tolong Bre, room 12. Terima kasih. Iya. Denzel ini 12.
Ebi ini siapa? Ebi ini Eben. Itu bukan? Eben. Oke. Lalu aku ini kelas Aku ini ruang 3. 36. Iya, 36. Kelas 5 ya dia, aku ini. Oke. Bantu kuliah. Ayumi 36. 6. Clayton SMP. Erika Hars. Erika ini kelas berapa ya? Orang tuanya siapa? Ini Keisha sama Clement jadi satu, Bu. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Sama kok, mereka sama. Sama ya? Siapa? Lalu Kalista. Ya, Bu. Kalista kelas berapa ya, Kalista? Oh, Kalista SMP. SMP. HK SMP. Ayumi Suteja ini SMP ya? Ayumi S kelas 6. Ini bedanya sama yang Teta Nasya Ayumi Kakak adik. Minta tolong buat Erika. Erika ke kelas berapa ya, Ibu? Maaf. Iya, kelas 1. Alexandra. Iya. Lalu Winnie Rai 1975 ini. Oh, ini Pak Willy ya? Pak Willy bukan? Ibu Yuni, putrinya kelas berapa, Bu Yuni? Ja ini atas nama siapa? Miss bisa minta tolong nih Jarum 1. Ini Atas yang nama siapa? JA. Oh ya. Oke. Terus? Lalu Alvida Rahmat. Alvida atas nama putra-putrinya siapa ya? Rehan Hafiz. Rehan Hafiz. Rehan kelas 3, Bu. Rehan Hafiz Den Wijayanto. Oh ya. Erna Widyawati, putra-putrinya atas nama Mbak Erna. Ika Kartika. Ika masuk mana? Bu Ika masuk SMP. SMP ya. Lalu keluarga Hananiel. Ini atas nama siapa muridnya ya? Apa anaknya? Evan sama Ivana, Kak. Oh, Evan sama Ivana. Gimana? SMP. Oh iya, ding. Lupa. Luciana ini atas nama Kak, yang Mas Evan SMA, Kak. Iya, jadi satu SMP dan SMA. Timothy ini ruang Untuk Ahmad kelas 4 gimana ya, Bu? Miss, kelas 3, Miss. Oh, oke. Atas nama? Thank you. Ya, thank you, udah bisa. Udah. Bu Yuni ke kelas berapa? Ahmad room 3 sampai 6. Oke, Ahmad. Lalu Maria Heri. Aku. Sorry. Iki yang terakhir ini siapa ini? Yang nama Korea ini? Miss, kelas berapa, Miss? It's Mutiara Ayu. Oh, Mutiara Ayu, SMP SMA. SMP. Oke. Yes, Bu. Aku melebok ambil aku. Sampai SMA kan? SMA. Respon Joko ya. Oke. Oh, aku jaga kandang aku.